Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salamun ala manittaba'al huda. Para pemirsa channel Raja Kelana yang budiman. Pada kesempatan ini saya akan coba menyajikan satu pembahasan, satu kajian tentang agama yang dalam hal ini saya sebut dengan temanya agama samawi. Para pemirsa yang budiman, sebelum saya menyajikan pembahasan ini, saya akan mengutarakan agama pada awalnya sebagai kelompok. Karena nanti setelah pembahasan ini, pemirsa dan kita semua akan menyimpulkan dari hasil kajian ini manakah yang akurat disebut sebagai agama dari kelompok-kelompok yang ada. Kelompok Islam sebagaimana kita tahu adalah kelompok yang diajarkan dan menerima apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Yahudi adalah kelompok sebagian dari Bani Israel keturunan Yehuda. Sementara kelompok Nasrani adalah satu kelompok yang mengikuti pengajaran Nabi Isa atau Yesus yang ada di Nazaret. Nazaret adalah bahasa Ibrani, sementara dialek Arabnya adalah Nasara. Dan kemudian boleh jadi Nasara ini akan lebih masyhur disebut dengan Kristen. Ikhwan manittaba'al huda. Mari kita mulai pembahasan kita ini dengan harapan kita dapat mengambil natijah dalam memahami agama samawi. Ikhwan manittaba'al huda. Agama samawi adalah agama yang bersumber dari wahyu Tuhan. Sedangkan agama ardi adalah agama yang bersumber dari budaya, pemikiran, dan pengalaman manusia. Agama samawi memiliki utusan, nabi atau rasul, dan kitab suci. Ajaran-ajaran di dalamnya dianggap dan dipercaya tetap dan tidak berubah. Agama ardi di sisi lain tidak memiliki wahyu, kitab suci, dan ajaran-ajarannya bisa berkembang sesuai dengan perkembangan budaya dan pemikiran manusia. Dilihat dari makna agama samawi yang baru saya kemukakan, maka agama samawi pastilah agama yang benar, dan sebaliknya agama ardi pasti agama yang tidak benar. Kenapa demikian? Karena agama samawi sebagaimana yang kita pahamkan bahwa ia berasal dari wahyu Allah, berasal dari pencipta langit dan bumi, pencipta kita, dan tentunya Allah memberikan panduan kepadanya, dan itu yang akan diamalkan dan dibawakan oleh manusia sehingga ia pasti dalam koridor kebenaran. Lalu pertanyaannya, kelompok manakah yang disebut agama di antara banyak kelompok di dunia ini sejak awal sejarah kehidupan manusia? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus menelusuri referensi dan sumber yang ada
serta menguraikannya dengan akal dan pertimbangan yang kita miliki. Ikhwan manittaba'al huda. Satu-satunya kelompok yang mengklaim kelompoknya disebut agama di dunia ini dan mengklaim agamanya berdasarkan wahyu Tuhan adalah agama Islam. Dan landasannya adalah Al-Quran, surah Al-Imran ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghya bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidak berselisih kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Demikian juga pada surah yang sama Al-Imran ayat 83 Allah berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ghaira dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard tau'aw wa karahaw wa ilaihi yurja'un. Mengapa mereka mencari agama selain agama Allah, padahal hanya kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi berserah diri, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Lalu kelompok yang lain, apakah ada klaim seperti Islam? Jawabannya tidak ada. Kemudian, untuk menimbang seakurat apa kebenaran klaim Islam ini, untuk itu mari kita telaah dan menapak tilasi perjalanan secara hidup manusia. Namun sebelumnya, mari kita dalami terlebih dahulu makna Islam. Agama Islam adalah istilah Arab, disebut dinul Islam. Kata dinul Islam tersusun dari dua kata, yakni din dan Islam. Arti kata din secara etimologis adalah agama atau keyakinan. Dan secara terminologis adalah sesuatu yang dianut oleh manusia ketika berada dalam konteks pembahasan mengenai keyakinan. Sedangkan kata Islam secara etimologis berasal dari akar kata kerja salima yang berarti selamat, damai, dan sejahtera. Lalu muncul kata salam dan salamah. Dari salimah muncul kata aslama yang artinya menyelamatkan, mendamaikan, dan mensejahterakan. Kata aslama juga berarti menyerah, tunduk atau patuh. Dan kata salimah juga muncul beberapa kata turunan yang lain. Di antaranya adalah kata salam dan salamah. Artinya keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, dan penghormatan. Taslim artinya penyerahan, penerimaan, dan pengakuan. Silmi artinya yang berdamai, damai. Salam artinya kedamaian, ketentraman, dan hormat. Sulam artinya tangga. Istislam artinya ketundukan, penyerahan diri, serta muslim dan muslimah artinya orang yang beragama Islam, laki-laki ataupun perempuan. Makna penyerahan terlihat dan terbukti pada alam semesta, saudaraku yang berbahagia. Secara langsung maupun tidak langsung, alam semesta adalah Islam. Dalam arti kata, alam semesta menyerahkan diri kepada sunnatullah atau hukum alam. Seperti matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Yang berlaku sepanjang zaman karena dia menyerah atau Islam kepada sunnatullah yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan manittaba'al huda. Kini kita akan uraikan tentang orang-orang pilihan Tuhan yang kita sebut sebagai nabi atau rasul.
Sepengetahuan kita bahwa Tuhan telah banyak mengutus para nabi sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh Al-Quran dan siapapun mengakui bahwa bapa para nabi adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Siapakah Nabi Ibrahim? Sosok Ibrahim begitu sentral dalam agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Namun ironisnya, para arkeolog belum menemukan jejak nyata keberadaannya maupun keluarganya. Bagaimana kita memahami hal ini? Ibrahim hidup pada masa yang sangat lampau. Bahkan tahun kelahirannya pun masih menjadi perdebatan. Ada yang memperkirakan sekitar 2300 sebelum Masehi, ada yang mengatakan 4000 sebelum Masehi, ada juga yang mengatakan 1800 sebelum Masehi. Dan saking lamanya, hal ini menjadi sangat sulit mengharapkan bukti fisik yang gamblang. Tapi bagi kita umat Islam, Al-Quran adalah wahyu ilahi dan kita memiliki landasan kuat untuk mempercayainya. Al-Quran menegaskan bahwa Ibrahim adalah sosok historis. Ketika Al-Quran memerintahkan kita mengikuti ajaran Ibrahim, kita yakin sedang mentaati perintah Allah. Sejujurnya, tanpa Al-Quran, kita sebagai manusia modern ini mungkin akan sama skeptisnya dengan para sejarawan mengenai eksistensi Ibrahim alaihissalam. Ikhwan manittaba'al huda. Mari kita mengenal lebih dekat sosok Ibrahim. Bagaimana dia digambarkan dalam kitab-kitab sebelumnya dan dalam Al-Quran. Apakah dia dihormati? Dan apa yang kitab suci tersebut katakan tentang kepribadiannya. Baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, walaupun sudah bercampur aduk oleh tangan manusia maupun Al-Quran, Nabi Ibrahim secara konsisten ditampilkan sebagai Nabi Agung, pemimpin bijaksana dan teladan bagi umat beriman. Dalam studi sejarah agama, ia bahkan dijuluki bapak monoteisme. Perjanjian lama khususnya kitab Kejadian mengisahkan perjalanan hidupnya secara panjang lebar dan berulang kali menyebut namanya. Ibrahim dianggap sebagai contoh nyata keimanan yang teguh di mana kepercayaannya kepada Tuhan diakui sebagai kebenaran. Dalam perjanjian lama, khususnya Kejadian pasal 12 nomor 3 disebutkan, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Menariknya, di antara kepercayaan yang ada di dunia ini, dan hanya satu agama sajalah yang selalu mendoakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ingat, dalam tahiyat akhir salat sehari-hari umat muslim selalu berselawat dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada penghulu kami Muhammad dan kepada keturunan penghulu kami Muhammad. Dan sebagaimana engkau beri keselamatan kepada Nabi Ibrahim dan kepada keturunan Ibrahim, berkatilah kepada penghulu kami Muhammad dan keluarga penghulu kami Muhammad, dan juga berikan keberkatan kepada Nabi Allah Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sementara Yahudi, sekalipun mereka adalah Ben Yakub, tapi mereka menolak sebagian nabi keturunan Nabi Ibrahim. Bahkan ada yang mereka bunuh, seperti Nabi Zakaria dan anaknya Nabi Yahya alaihissalam. Dan begitu juga Nabi Isa alaihissalam mereka nistakan dengan begitu buruknya.
bahkan diusahakan untuk dibunuh. Dan kelompok Nasrani atau Kristen ini pun tidak jauh beda. Bahkan menyangkakan bahwa Nabi Ibrahim, nabi yang tidak sabaran dan menikahi budak sehingga melahirkan anak tidak sah. Nabi Ismail alaihissalam dikatakan anak tidak sah. Nauzubillah min zalik. Dari sini kita dapat melihat benang merah keterkaitan antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan agama Islam. Ikhwan ala manittaba'al huda. Lebih jauh lagi dalam Kejadian pasal 12 dan seterusnya, Tuhan menjanjikan Ibrahim bahwa keturunannya akan sangat banyak seperti pasir di tepi laut. Saat ini banyak orang yang mengaku sebagai keturunan Ibrahim, baik melalui Ishak maupun Ismail. Banyak orang Arab khususnya, mereka memiliki hubungan darah dengan Ibrahim melalui Ismail. Dan kitab-kitab sendiri menyebutkan bahwa Ismail, putra pertama Ibrahim, memiliki 12 putra yang disebut sebagai pangeran. Salah satunya adalah Kedar. Dari Kedar inilah kemudian lahir suku Quraisy, sukunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, umat Islam memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai keturunan Ismail yang berarti juga keturunan Ibrahim. Melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak hanya banyak orang yang secara silsilah terhubung dengan Ibrahim, tapi yang lebih penting saudaraku, terdapat 1,9 miliar Muslim yang menganggap Nabi Ibrahim sebagai pendahulu keyakinan dari orang Muslim. Hal ini karena Al-Quran menyerukan untuk mengikuti agama Ibrahim yang dikenal sebagai penganut monoteisme sejati. Umat Muslim memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang berarti juga keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak hanya itu, Nabi Muhammad menghubungkan 1,9 miliar Muslim saat ini dengan Nabi Ibrahim, sang pelopor keimanan. Al-Quran menyuruh kita mengikuti agama Ibrahim yang dikenal sebagai penganut tauhid sejati. Secara umum, Nabi Ibrahim juga dihormati dalam kelompok Kristen dan Yahudi. Orang Kristen melihatnya sebagai bapak para bangsa, sementara orang Yahudi memegang teguh perjanjian sunat yang diberikan kepada Ibrahim, yang masih dipraktekkan hingga kini, termasuk juga dipraktekkan oleh umat Muslim. Lalu, mengapa Ibrahim dipandang sebagai seorang monoteis dalam Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya? Mari kita telusuri perjalanan spiritual Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ikhwan manittaba'al huda. Para sejarawan agama berpendapat bahwa politeisme mendahului monoteisme. Namun, tradisi Islam berbeda pendapat. Diyakini bahwa Adam alaihissalam, nabi pertama, menerima wahyu tentang cara menyembah Tuhan yang benar. Jadi artinya, monoteisme mendahului politisme. Lalu di tengah perkembangan hidup manusia, catatan Alkitab menunjukkan adanya penyembahan terhadap berbagai dewa sebelum Tuhan membuat perjanjian dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi titik balik menuju monoteisme. Kitab Keluaran menyebutkan bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Nabi Ibrahim sebagai El Shaddai. Pada masa itu dan sejak itu, masyarakat pun berangsur beralih dari politeisme ke henoteisme, yakni mengakui satu Tuhan utama meskipun masih ada dewa yang lain. Henoteisme ini kemudian berkembang dan mengerucut menjadi monoteisme, yakni keyakinan akan satu-satunya Tuhan.
Perjanjian Tuhan dengan Ibrahim inilah yang menjadi dasar monoteisme dalam kelompok Yahudi, Nasrani, dan Islam. Konsep monoteisme, keyakinan akan satu Tuhan, ditegaskan dengan jelas dalam kitab Keluaran dan Ulangan-Ulangan pasal 4 misalnya, dengan tegas menyatakan tidak ada Tuhan selain Dia, menolak keberadaan dewa-dewa lain. Keyakinan ini berakar dari perjanjian Tuhan dengan Ibrahim yang kemudian diakui dalam kelompok Yahudi, Nasrani, dan Islam. Namun, terdapat perbedaan menarik dalam penggambaran kisah Ibrahim antara kitab-kitab sebelumnya dengan Al-Quran. Hal ini karena bercampurnya kitab-kitab tersebut dengan pemikiran manusia. Al-Quran menekankan perjalanan spiritual Ibrahim menuju monoteisme, sebuah pencarian iman yang tidak begitu ditonjolkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Beberapa kisah Al-Quran tentang Ibrahim justru ditemukan dalam tafsir-tafsir Yahudi, seperti kisah pencarian imannya dengan merenungkan bintang-bintang sehingga akhirnya mengakui satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Begitu pula kisah penghancuran berhala yang tidak terdapat dalam Alkitab, namun hadir dalam tafsir Yahudi. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran merangkum dan mengembangkan pengetahuan yang ada pada masanya, memberikan panduan moral dan spiritual yang lebih mendalam. Kisah pengorbanan Ibrahim juga memiliki perbedaan. Al-Quran menggambarkannya sebagai ujian iman yang berhasil dilewati Nabi Allah Ibrahim. Sementara dalam kitab-kitab sebelumnya terkadang motifnya kurang jelas, seperti ketika ia meninggalkan Hajar dan putranya di padang pasir. Dalam tradisi Islam, tindakan ini dilakukan atas perintah Allah, sedangkan Alkitab lebih menyoroti kecemburuan antara istri-istri Nabi Ibrahim. Pada intinya, Al-Quran lebih menekankan aspek keimanan dan kepatuhan Ibrahim kepada Tuhan. Sedangkan kitab sebelumnya terkadang memberikan gambaran yang lebih kompleks tentang motivasi dan tindakannya. Contoh, dalam versi Al-Quran, ketika Hajar bertanya kepada Ibrahim, apakah ia ditinggalkan atas perintah Tuhan? Dan setelah dikonfirmasi, Hajar dengan penuh keyakinan berkata, Tuhan tidak akan membiarkan kita binasa. Ini menunjukkan kekuatan iman kepada Tuhan. Namun, dalam kisah kitab sebelumnya, tindakan Ibrahim meninggalkan Hajar dan anaknya lebih didasari oleh kecemburuan Sarah yang ingin anaknya menjadi pewaris tunggal. Ini memberikan nuansa berbeda, di mana tindakan tersebut bukan lagi perintah ilahi. Dalam Al-Quran, kisah Ibrahim lebih berfokus pada keimanan, bukan kepemilikan tanah. Sebaliknya, Alkitab banyak menceritakan tentang tanah yang dijanjikan kepada Ibrahim dan bagaimana keturunannya harus merebut tanah tersebut. Memahami kisah Ibrahim secara menyeluruh membutuhkan pembacaan kitab oleh umat muslim dan membaca Al-Quran oleh saudara-saudara Nasrani dan Yahudi kita. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh tentang sosok yang penting ini. Nabi Ibrahim atau Abraham memiliki dua orang anak, yakni Nabi Ismail alaihissalam dari Siti Hajar dan Nabi Ishak dari Siti Sarah. Lalu, apa wahyu Tuhan kepada Nabi Ibrahim tentang ajaran yang harus disampaikan kepada keluarga dan kaumnya? Mari kita perhatikan apa yang termaktub dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 120 sampai 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakum minal musyrikin syakiran li an'umih
ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Wa atainahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah imam, sosok anutan yang patuh kepada Allah, hanif, lurus, dan bukan termasuk orang-orang musyrik. Ibrahim bersyukur atas nikmat-nikmatnya, telah memilih serta menunjukinya ke jalan yang lurus. Kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Kemudian kami wahyukan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, ikutilah agama Ibrahim sebagai sosok yang hanif dan tidak termasuk orang-orang musyrik. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 130 sampai 140. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu am millata Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa yaquba ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a iz hadara yaqubal mautu idza qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tilka ummatan qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'malana wa lakum a'malakum wa nahnu lahu mukhlisun. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat kanu hudan aw nasara. Qul a antum a'lam amillah wa man azlamu mimman katama syahadah indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Siapa yang membenci agama Ibrahim selain orang yang memperbodoh dirinya? Kami benar-benar telah memilihnya Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Ingatlah, ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah, dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Ibrahim mewasiatkan ucapan kepada anak-anaknya, dan demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Apakah kamu hadir menjadi saksi menjelang kematian Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail,
dan Ishak, Tuhan yang Maha Esa, hanya kepadanya kami berserah diri. Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, akan tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Katakanlah, wahai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah, pada apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan keturunannya, pada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta pada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Jika mereka telah mengimani apa yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Akan tetapi, jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan. Maka Allah akan mencukupkanmu dengan perlindungannya dan dari kejahatan mereka. Dia Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Peliharalah sebegah Allah. Siapa yang lebih baik dari sebegahnya daripada Allah? Hanya kepadanya kami menyembah. Katakanlah, wahai Nabiku Muhammad, apakah kamu Yahudi dan Nasrani hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, dan bagi kamu amalan kamu. Hanya kepadanya kami dengan tulus mengabdikan diri. Apakah kamu juga berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan keturunannya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah sama sekali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Ikhwan manittaba'al huda. Inilah kenyataan dan kebenaran absolutnya bahwa agama samawi hanya disandang oleh Islam yang dibawa Khatamul Anbiya, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada masa Nabi yang mulia inilah Islam ditabalkan sebagai agama satu-satunya bagi umat manusia untuk mencapai kesuksesan di dunia sampai ke akhirat. Kenapa demikian? Karena syarat kebenaran agama samawi adalah: pertama, pewahyuan yang disampaikan oleh utusan Tuhan, disampaikan oleh Tuhan semesta alam kepada utusan yang dipilihnya untuk diajarkan kepada umat target pengutusannya. Kedua, ajaran yang disampaikan para nabi itu membawa keyakinan monoteisme atau mengesahkan Tuhan semesta alam. Ketiga, ajaran yang disampaikan para nabi itu mengandung perintah, larangan, serta tata cara penyembahan kepada Tuhan semesta alam sebagai bukti ketundukan, ketaatan, penyerahan diri hanya kepada Tuhan. 4, ajaran yang disampaikan para nabi itu membuahkan kebaikan, kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan bagi umat target pengutusannya. Ikhwan manittaba'al huda. Selanjutnya, mari kita uraikan runutan dan runtutan pengutusan para nabi ini dan benang merah inti pengajarannya. Nabi Adam diperkirakan hidup kurang lebih 930 tahun. Merupakan manusia pertama yang menjadi khalifah Allah. Dimuliakan dan diangkat sebagai nabi pertama. Beliau diutus kepada anak dan cucunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara mereka ada yang taat dan ada pula yang durhaka. Kedua, Nabi Idris alaihissalam diutus Allah kepada keturunan Qabil untuk bertaubat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tetap mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh adalah keturunan Nabi Idris yang dikirimkan Allah kepada orang-orang kafir.
Baginda menyerukan agar semua orang menyembah Allah, tapi ajakan Nabi Nuh ditolak dan akhirnya mereka yang kafir dan yang memilih tenggelam dalam banjir besar. Nabi Hud adalah keturunan Yafid bin Nuh. Beliau diutus Allah kepada kaum Ad karena orang-orang itu menyembah berhala. Kemudian Nabi Nuh menyuruh mereka untuk menyembah Allah, tetapi mereka tidak taat dan akhirnya mereka disiksa oleh badai dan udara yang sangat dingin selama 7 hari 8 malam. Nabi Saleh alaihissalam adalah keturunan Sam bin Nuh yang diutus oleh Allah kepada bangsa Samud di selatan Palestina. Budaya mereka tinggi, tetapi mereka menyembah dewa dan patung. Nabi Saleh menyuruh mereka untuk menyembah Allah. Sebagian besar orang Samud menolak dan memeluk agama tauhid. Mereka melanggar larangan-larangan Nabi. Pada hari pertama, wajah mereka menjadi kuning. Pada hari kedua menjadi merah. Pada hari ketiga menjadi hitam. Dan akhirnya tersambar petir. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam, juga keturunan Sam bin Nuh, yang diutus oleh Allah kepada kaum Namrud di negeri Babilonia. Sekitar boleh jadi kita katakan 4000 tahun sebelum Masehi. Orang-orang Namrud menyembah berhala dan bahkan akhirnya Namrud sendiri menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim menyeru ajaran tauhid atau Islam kepada mereka, tetapi mereka tetap memilih kafir. Akhirnya Allah mendatangkan kepada mereka bala tentara nyamuk sebagai balasannya. Kemudian orang-orang kafir dibinasakan. Kemudian menyusul Nabi Lut, bersaudara dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diutus kepada kaumnya di tanah Sodom, agar kaumnya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka durhaka. Allah subhanahu wa ta'ala membalas kemaksiatan mereka dengan membalikkan tanah Sodom hingga tanah tersebut musnah. Lalu Nabi Ismail alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Melalui pernikahannya dengan Siti Hajar, dia dikirim ke Arab di negara Yaman karena mereka belum mengenal agama tauhid atau Islam. Mereka juga diperintahkan untuk berpuasa, membayar zakat, dan menunaikan haji. Nabi Ismail memiliki 12 orang putra yang semuanya bernama Bani Ismail atau Adaniun. Dari garis keturunan inilah lahir suku Quraisy yang melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Ishak, anak kandung atau anak kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, melalui pernikahan dengan Siti Sarah. Beliau diutus oleh Allah ke tanah Kan'an untuk beribadah kepada Allah, mengajarkan tauhid, perintah membayar zakat, puasa, dan menunaikan haji. Nabi Ishak menikah dengan Rifka dan memiliki anak kembar, Is dan Yakub. Nabi Ishak wafat dalam usia 170 tahun dan dimakamkan di Baitul Maqdis, Palestina. Nabi Yakub diutus oleh Allah SWT di tanah Kan'an karena penduduknya banyak yang menyembah berhala. Nabi Yakub mengajarkan umatnya untuk menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Beliau meninggal pada usia 148 tahun dan dia memiliki 12 putra. Nabi Yusuf alaihissalam, putra Nabi Yakub alaihissalam, yang diutus sebagai nabi ke Mesir untuk mengajarkan agama tauhid, yaitu menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Sebagai selain nabi, ia juga seorang raja yang pemerintahannya berdasarkan Islam. Dia meninggal pada usia 120 dan dimakamkan di tepi sungai Nil. Lalu Nabi Ayub alaihissalam, putra Amus bin Tarik bin Rum bin Is, yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke tanah Roma untuk mengajarkan agama tauhid, yaitu menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia meninggal pada usia sekitar 93 tahun dan dimakamkan di suatu tempat di Italia. Lalu Nabi Zulkifli alaihissalam adalah anak Nabi Ayub. Beliau dikirim oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke tanah Roma. Selain sebagai nabi, beliau juga seorang raja yang masih mengajarkan agama tauhid, yaitu menyembah Allah yang Maha Esa, mengajak umatnya meninggalkan kemusyrikan dan menjalankan syariat,
berupa sholat dan membayar zakat. Beliau meninggal pada usia 95 tahun dan dimakamkan di Napoli, sebuah distrik di Roma Selatan. Lalu Nabi Shu'aib alaihissalam. Beliau keturunan Nabi Lut alaihissalam yang diutus oleh Allah ke tanah Madian, Palestina Selatan untuk mengajarkan agama tauhid, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala, membayar zakat dan perintah jujur kepada umatnya. Namun banyak dari umatnya yang ingkar, akhirnya ditimpa musibah dari Allah berupa gempa bumi dan kepingan awan panas dari langit. Lalu kemudian Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Bani Israel untuk beribadah kepada Allah, menunaikan zakat, puasa dan berbuat jujur. Namun banyak dari anak-anak Israel tidak taat sampai mereka menyembah patung anak sapi yang dipelopori oleh Samiri. Nabi Musa mendapat kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa taala dan diberi juga mukjizat. Lalu kemudian Nabi Daud alaihissalam diberikan Allah kitab Mazmur atau Zabur untuk mengajarkan kepada umatnya beribadah kepada Allah dan berpuasa. Nabi Daud meninggal dalam usia kurang lebih 100 tahun, kemudian dimakamkan di Palestina. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud. Beliau adalah seorang nabi dan raja. Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberinya kerajaan yang tidak akan didapat oleh siapapun setelahnya. Doa Nabi Sulaiman ini dikabulkan oleh Allah agar ia bisa menguasai bahasa semua makhluk termasuk jin dan hewan. Nabi Sulaiman mengajak seluruh umatnya untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi kemusyrikan. Selanjutnya Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan Nabi Harun yang diutus oleh Tuhan sebagai utusan di negara Babil di Lebanon Selatan karena banyak orang Babil yang menyembah berhala. Patung terbesar pemujaan mereka disebut Baal, terbuat dari emas. Nabi Ilyas mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan agama tauhid. Namun banyak yang mengingkarinya sehingga sebagian besar dari mereka mengalami gempa bumi yang dahsyat. Nabi Ilyas wafat dan dimakamkan di Lebanon Selatan. Nabi Ilyas diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel untuk mengajarkan agama tauhid berdasarkan Taurat dan Zabur. Karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan dan Rasul-Nya, orang-orang Yahudi ini akhirnya dijajah oleh raja dari Babel bernama Nebukadnezar. Kemudian Nebukadnezar dikalahkan oleh Cyrus, raja Persia pada tahun 70 sebelum Masehi. Raja Romawi Titus memasuki Palestina dan menghancurkan seluruh kota Yerusalem, kecuali Yerusalem. Begitulah bangsa Yahudi menerima laknat dan laknat dari Allah dan Rasul-Nya hingga tercerai-berai ke segala penjuru, dikutuk dan dihina oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Nabi Yunus alaihissalam, keturunan dari Nabi Yakub, diutus Allah kepada penduduk Ninawa di daerah Mansul di kerajaan Babil. Ia mengajak umatnya untuk menyembah Allah, namun ajakannya ditentang bahkan diolok-olok. Pada akhirnya Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dan berdoa kepada Allah agar hukuman diturunkan kepada mereka. Ketika tanda-tanda bencana akan turun, seluruh penduduk mencari Nabi Yunus karena ingin bertaubat. Namun Nabi Yunus tetap melanjutkan perjalanannya. Mereka semua percaya kepada Tuhan dan menyesal telah memerangi Rasulullah, yakni Nabi Yunus. Nabi Yunus diuji oleh Allah ketika berada di dalam perut ikan Nun. Setelah kembali ke Ninawa, ia melihat bahwa mereka semua telah beriman. Maka Nabi Yunus melanjutkan dakwahnya hingga negeri itu menjadi aman dan makmur. Selanjutnya Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihissalam dikirim kepada orang-orang Yahudi agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, bertindak jujur, adil dengan memegang petunjuk dalam kitab Allah. Kemudian Nabi Yahya dibunuh, kepalanya dipenggal. Begitu pula dengan Nabi Zakaria yang terbunuh pada saat itu juga. Kedua nabi itu mati syahid. Orang-orang Yahudi begitu bangga sehingga hati mereka tertutup dalam menerima kebenaran. Hanya hukuman Allah lah yang cocok bagi orang yang tidak taat. Lalu Nabi Isa alaihissalam
atau yang dipanggil Yesus oleh orang Kristen. Lahir dari tubuh perawan suci Maryam, kemudian diangkat menjadi nabi dan rasul, sedangkan Hawa lahir dari tubuh Adam tanpa ibu di surga. Ia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ibu dari seluruh umat manusia. Maka agar tidak keliru dalam beriman atau beriman kepada Yesus, mari kita simak makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna masala Isa indallah kamasali Adam. Khalaqahu min turab summa qala lahu kum fayakun. Sesungguhnya perbandingan peristiwa Nabi Isa di mata Allah sama dengan peristiwa Nabi Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, lalu berfirman kepadanya, jadilah kamu, maka ia jadi. Nabi Isa diutus oleh Allah kepada Bani Israel di Palestina untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau diberi kitab suci bernama Injil yang melengkapi Taurat dan Mazmur. Semua firman Tuhan yang diwahyukan kepadanya ditulis oleh para pengikutnya dalam bahasa Hebrew. Bisakah kita menemukan kembali kitab Injil peninggalan Nabi Isa itu? Untuk meyakinkan diri, mari kita lihat ayat Allah dalam surah Maryam ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Surat ini dilanjutkan penegasan bahwa hanya Allah, Tuhanlah yang disembah, bukan Nabi Isa. Sebagaimana termaktub dalam surah Maryam ayat 36. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia, inilah jalan yang lurus. Ayat-ayat ini dengan jelas membuktikan bahwa Nabi Isa alaihissalam hanyalah seorang nabi dan rasul, bukan anak Tuhan seperti yang diklaim oleh orang-orang di luar Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam dengan tegas dan jelas memerintahkan para pengikutnya untuk menyembah Tuhan saja dan tidak mempersekutukan dia dengan orang lain atau apapun. Lanjut, Nabi penutup, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima benang merah pentauhidan Allah dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada pengajaran Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wahyu penutup yang akan diberikan kepada seluruh umat manusia. Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau lahir tahun 570 Masehi melalui pernikahan Ibunda Aminah dengan Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Beliau adalah keturunan Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia di atas derajat dari semua nabi dan umat manusia, bahkan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut rahmatan lil alamin, berarti rahmat untuk seluruh alam. Rasulullah diberikan kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah untuk semua bangsa di dunia ini, untuk semua manusia. Seperti para nabi atau utusan Tuhan sebelumnya mengajar dan memanggil manusia untuk menyembah Tuhan. Nabi Muhammad SAW adalah nabi penutup dari semua nabi dan rasul, sehingga agama Tuhan yang diturunkan sejak Nabi Adam secara bertahap dan disempurnakan oleh Allah melalui kenabian Muhammad Rasulullah SAW. Itulah sebabnya tidak akan ada lagi nabi dan wahyu setelah Rasulullah. Bahkan dalam kitab-kitab yang sebelumnya disebutkan tentang kelahiran Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir. Dalam hal ini, Nabi Isa AS sendiri menjelaskan kepada kaumnya tentang munculnya Nabi terakhir setelah dia di dalam Al-Quran.
Ungkapan Nabi Isa alaihissalam dijelaskan sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Artinya, ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Surah As-Saff ayat 6. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 40. "Makana Muhammadun aba ahadum mirrijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Muhammad itu bukanlah bapa dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Demikian ulasan dan pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Salamu ala manittaba'al huda. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.